air susu ibu itu punya peran yang sama dengan alat bantu nafas itu, dengan nutrisi yang masuk melalui infus, dengan antibiotik. Jadi sama dia persis kedudukannya. Halo sahabat Bunda, kembali lagi kita di channel YouTube Rumah Sakit Bunda Group ya. Tentunya di program yang kita sebut Juaranya Bunda. Bersama saya Bayu Janitra Wiryatmojo. Kali ini kita akan membahas detail tentang layanan yang menjadi layanan yang terbaik yang ada di Rumah Sakit Bunda Group. Oke, sahabat Bunda udah nggak asing dengan layanan kita, ibu dan anak, yang sudah 50 tahun lebih kita memberikan layanan ini kepada keluarga di Indonesia. Episode kali ini menarik banget karena kita akan membahas tentang wanita dan anak. Hari ini kita kehadiran dua orang narasumber yang keren banget. Yang pertama adalah Dr. Ivansini SPOG, dan satu lagi adalah Dr. Tiwi, ya, spesialis anak Mars. Jadi dua orang ini hebat-hebat, bahkan followersnya lebih banyak daripada saya, udah pasti. Apa kabar Dr. Ivan, Dr. Tiwi? Baik. Wah, ini seneng banget. Dua-duanya ini sangat rutin menyuarakan tentang kesehatan wanita dan juga anak gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Bunda Group. Tapi nanti saya ganti-gantian nggak apa-apa ya, Dr. Tiwi sama Dr. Ivan ya. Jadi yang pertama, Dr. Ivan. Nah, kita kan tahu bahwa kehamilan ini kan terjadi di manapun ya, termasuk di belahan dunia yang ada di seluruh dunia lah. Nah, sebenarnya pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin itu sebenarnya untuk apa sih? Karena banyak bunda-bunda ya yang bertanya tentang, ini penting nggak sih pemeriksaan kehamilan? Mungkin Dr. Ivan boleh jelaskan? Ya, Mas Bayu, sahabat bunda semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang kehamilan, yang pasti kehamilan itu kita melihat ini adalah penapisan dari faktor risiko si ibu hamil. Oke. Karena kita ketahui bahwa hampir 90% lebih itu semestinya kehamilan itu adalah perempuan atau ibu hamil yang mempunyai risiko rendah. Oke. Tapi yang kita tidak tahu adalah dari 5-10% ada ibu-ibu hamil yang mempunyai ada risiko tambahan untuk kondisi baik untuk ibu maupun si anak, bayinya. Nah ini kan menjadi pertanyaan buat kita adalah si ibu hamil termasuk yang risiko tinggi apa risiko rendah ya? Itu kenapa kenapa kita mempunyai suatu proses yang namanya antenatal care. Oke. Nah, antenatal care ini adalah tujuan ibu atau pasangan atau calon ibu dan ayah ya, yang nantinya ingin mengetahui bahwa kehamilan itu sehat atau bayinya juga sehat. Nah, itu yang kita ada beberapa guidance. Guidance itu yang dipakai untuk menentukan ibu hamil ini punya faktor risiko yang katakan lebih tinggi sehingga kita lebih hati-hati. Atau barangkali ini ibu yang memang relatif risiko rendah, kita pemantauan secara wajar yang biasa aja gitu. Itu ada tahapan-tahapannya. Oke, jadi ada tahapannya ya. Nah, tadi kita bicara tadi kan 90-95% sebenarnya ibunya baik-baik saja. Betul. Tapi salah satu tugas dari tim dokter yang ada di Rumah Sakit Bunda Group ini adalah sebenarnya mendeteksi ada nggak 5% yang lain gitu ya. Betul. Nah, Dr. Ivan boleh ceritakan nggak? Ini karena banyak sahabat bunda ini pengen tahu sebenarnya gimana sih cara mendeteksi ini? Ada nggak sih peluang misalnya seorang ibu yang sedang hamil itu punya resiko gitu. Itu metodenya gimana, Dok? Boleh diceritain? Nah, kita kan ada beberapa guidance ya. Dari guidelines utama kita pakai guideline WHO. Oke. Nah, WHO itu ada beberapa patokan kapan si ibu hamil itu mesti berobat, pergi ke dokter, ke bidan, segala macam ya. Nah, ini biasanya memang adalah pantauan rutin yang umumnya bisa mendeteksi adanya permasalahan baik dari sisi ibu maupun dari si janin ya, si anaknya. Gitu. Nah, dari sisi ibu pasti itu kenapa si pasien itu kontrol setiap bulan. Kemudian di 7 bulan terakhir udah mulai 2 minggu sekali. Di 3 bulan terakhir mulai 2 minggu sekali, dan di sebulan terakhir udah seminggu sekali. Itu adalah untuk make sure bahwa dari sisi ibunya tidak ada permasalahan secara medis. Tapi yang kedua juga itu bertujuan untuk mengevaluasi andai kata ada kelainan pada bayi. Nah, kelainan bayi itu kan ada yang satu yang sifatnya memang bawaan, tapi ada juga yang terjadi pada saat kehamilan. Bawaan contoh misalnya katakanlah ada kelainan dari kromosom, kemudian juga ada kelainan dari pembentukan struktur anatomi. Ada juga yang memang karena ada masalah dalam kehamilan, kurangnya asupan, ada penyakit macam-macam yang
bisa menyebabkan pertumbuhan atau perkembangan dari si bayinya itu tidak sesuai dengan patternnya. Nah disitulah pemantauan ini yang idealnya memang dokter di kita ya di Bunda ya, itu bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeteksi sedini mungkin andai kata isu itu harus segera di-raise. Oke, jadi sebenarnya konteks perjalanan dari ibu hamil ya dalam proses kehamilannya sampai mau melahirkan itu sebenarnya memang sudah ada standarnya. Yang tadi Dr. Ivan sampaikan di WHO itu sebenarnya sudah ada guideline-nya gitu ya, yang kemudian diturunkan sekarang ke tentunya Rumah Sakit Bunda Group gitu. Nah, saya stop di situ dulu karena tadi bicara mendeteksi masalah yang terjadi pada ibu dan janin. Nah, saya mungkin geser sedikit nih ke Dr. Tiwi. Nah, biasanya apa sih yang umum terjadi ketika si bayi itu lahir? Ya, sebetulnya sih sebelum kita melangkah ke situ ya, tadi Dr. Ivan bilang kan cuma 5%. Betul. Tapi mungkin kita bekerja di Bunda ini enaknya ya. Saya kan kebetulan yang terus menyuarakan breastfeeding ya. Betul. Breastfeeding itu sangat berhubungan erat dengan kesehatan ibu, terutama nutrisi. Tadi sudah disebutkan ya. Nah di Indonesia sendiri kejadian ibu hamil yang anemi itu akan berdampak terhadap anemi pada bayinya, gitu kan? Nah kita pernah melakukan satu evaluasi di mana itu juga kita sampaikan pada dokter-dokter obgyn sehingga mereka kalau melakukan pemeriksaan yang sangat sederhana misalnya pemeriksaan HB, pemeriksaan darah itu betul-betul memperhatikan bahwa anemia pada saat ibu hamil itu harus diintervensi supaya mereka yang menyusui itu betul-betul kualitas ASI itu baik sehingga tidak menimbulkan anemia pada bayi ya. Jadi kalau dari data sebetulnya ibu hamil 30% yang anemia itu cocok dengan 30% bayi yang mendapat ASI juga anemia. Nah, temuan itu kita sudah pernah mengevaluasi tahun 2017 itu kita sampaikan. Dan enaknya ya tadi sebelum kita lahir gitu ya, kalau mereka menemukan sesuatu gitu kan, dia ke kita ya, Dr. Ivan lah yang menginisiasi antenatal laktasi dulu ya. Kita selalu selipin ibu HB-nya diperiksa, selalu kita bilang begitu. Jadi diberikan zat besi, diberikan nutrisi itu hal-hal yang sangat mudah dan saya rasa sih semua ibu hamil problemnya itu salah satunya Dr. Ivan ya. Betul ya. Jadi sebelum yang berat-berat lah ya. Kalau yang berat-berat kita memang harus bekerja tim ya. Jadi tadi Dr. Ivan bilang bahwa yang 5% itu biasanya memang yang cukup serius yang kita pun anak juga melakukannya atau bekerjanya atau melayaninya tidak bisa sendiri. Jadi gitu harus ya. setim ya. Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang ditemukan sama obgyn ya. Misalnya kayak kelainan jantung misalnya ya. Biasanya mereka udah kasih tahu ya karena ada feto maternal segala ya. Jadi kelainan jantung yang seperti apa atau kelainan-kelainan yang lain genetik misalnya kita udah libatkan teman-teman yang memang belajar atau memang mendalami itu. Untuk genetiknya, genomics atau pokoknya genetik lah ya. Iya, atau yang lahir misalnya risikonya kecil misalnya kayak sekarang mungkin udah agak sedikit ya. Dulu kan morula banyak ya bayinya ada 2, 3 risiko kelahiran prematur atau misalnya ibu yang dengan miom atau kista yang berisiko melahirkan prematur itu kita udah antisipasi bahwa nggak bisa dengan dokter Tiwi, bukan yang ahlinya prematur, harus dengan dokter Adi atau dokter yang memang mendalami neonatologi gitu. Jadi kita kalau tidak ada masalah tadi yang 95%, kalau cuma anemi gitu ya problemnya, itu mudah. Semua dokter anak bisa antisipasi. Tapi kalau problemnya prematur, kelainan-kelainan genetik, segala, itu mungkin kita gantian majunya. Misalnya, oke, yang nangkep neonatologi misalnya ya. Nanti neonatologi, ternyata ini yang cocok yang ditemukan oleh obgyn misalnya. Nanti kita undang teman-teman dari anak yang memang mendalami itu. Oke, nah ini menarik nih sebenarnya. Jadi sahabat Bunda, ini mungkin salah satu yang bisa kita ceritakan hari ini sebenarnya adalah proses jernih dari kehamilan sampai si bayinya lahir. Yang kita lihat pada umumnya ya, terutama kayak di sinetron-sinetron gitu ya, itu biasanya bayi lahir sehat-sehat aja. Tapi memang tadi Dr. Ivan bicara tentang 5-10%, Dr. Tiwi juga cerita ya bahwa memang ada satu jernih yang memang baik kehamilan orang tuanya dalam hal ini ibunya dan anaknya punya risiko. Nah, yang tadi disampaikan sama Dr. Ivan dan Dr. Tiwi adalah bagaimana sebenarnya di Rumah Sakit Bunda Group itu selalu kita punya standar, terutama di RSIA Bunda Jakarta ya, kita punya standar bagaimana pasien-pasien kita itu memang melalui journey tersebut sehingga memastikan sebenarnya baik ibu dan anaknya lahir dengan baik dan semuanya sehat gitu ya dok ya. Oke, saya pergi ke satu pertanyaan waktu itu sempat
kita pernah ngobrol sama salah satu pasien di Bunda gitu ya. Kita bicara tentang resiko kehamilan, dalam artian ibunya punya penyakit tertentu yang ada kemungkinan sebetulnya berdampak terhadap anak gitu. Nah, kalau ngelihat dari perspektif ini, mungkin Dokter Ivan sama Dokter Tiwi boleh share dulu nggak? Sebenarnya experience kayak gini tuh sebenarnya sering nggak sih ditemukan di mungkin generasi muda sekarang yang baru jadi orang tua baru gitu ya, baru menikah, terus hamil dan punya anak. Gitu. Mungkin Dokter Ivan dulu. Kalau kembali saya tadi statement mengenai standar itu sangat penting. Karena dalam kita mengevaluasi, memang ada beberapa standar di dunia ini yang tentu itu di generalize dalam suatu standar yang memang di endorse oleh WHO. Tetapi pada saat kita bicara dengan standar yang lebih tinggi, di mana ini tentu ada konsekuensi terhadap satu frekuensi kontrol yang lebih tinggi, pemeriksaan yang lebih banyak, yang lebih teliti, kan ada konsekuensi cost di situ. Jadi di sini kalau kita lihat di Bunda, saya mengapresiasi bahwa standar yang kita pakai ini adalah merupakan standar yang hampir mendekati atau memang mereplikasi apa yang ada di dunia barat dalam hal ini. Di US, di UK, di Australia, di Singapura, yang tentu dalam pertimbangan bahwa kita akan lebih banyak melakukan pemeriksaan yang tujuannya adalah ya jangan sampai pasien yang sebenarnya mempunyai faktor risiko miss. Malah terlewat gitu ya. Nah ini yang memang juga menjadi bukan isu, tapi juga merupakan hal harus kita perhatikan bahwa hal-hal kecil yang mungkin sama dokter dengan standar yang tentu akan berbeda, ini akan lebih banyak kelainan atau barangkali permasalahan dalam kehamilan yang terdeteksi. Nah ini ada nilai positif sama negatifnya. Masih yang nomor satu, kita jauh lebih awal intervensi, bisa ngasih obat, bisa memberikan treatment itu ya, edukasi, termasuk sampai nanti dikomunikasi dengan dokter anak. Tapi cons lain kan yang pasti pasien tahu lebih awal akan meningkatkan rasa anxious, cemas. Saya kok diperiksa ini kok jadi ada masalah, jadi ketahuan. Yang nggak diperiksa juga masalah juga ada di dalam. Kita harus bisa hadapi itu supaya nanti ini bisa kita barangkali memberikan treatment option yang paling efektif buat pasien. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau dari Dokter Tiwi, nah biasanya case kayak yang tadi saya sampaikan saya tanyakan adalah, ini si orang tua punya resiko, terus kemudian anaknya probably punya juga isu tersebut gitu. Nah itu kalau Dokter Tiwi gimana nih dok, secara journey di rumah sakit? Jadi biasanya sih kita paling enak bekerja dengan obgyn di rumah sakit Bunda. Kalau kita udah tahu history yang tadi disampaikan oleh Dokter Ivan, itu udah paling enak. Tapi biasanya memang tadi seperti disampaikan, memang 95% itu nggak ada kelainan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi memang kita harus mengantisipasi. Saya di rumah sakit Bunda ini seringkali kayak kayak gimmick. Kelihatannya gimmick, tapi sebetulnya itu sesuatu yang kita harus antisipasi. Misalnya ya, mereka bilang, oh USG-nya normal 3 kilo, keluarnya 3,8. Iya. Atau misalnya bayi kembar, oh tadinya bagus, ternyata yang satu kecil, yang satu gede. Nah, saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa saya menginisiasi untuk memerah kolostrum supaya SOP-nya gitu semua. Karena kita nggak tahu mana yang bakal lahirnya gede, lahirnya kecil, atau ibunya nanti delay untuk rawat gabungnya, itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita samain aja. Yang penting bayi lahir, kalau ada kolostrum kita siapin. Kalau dia bayinya gede atau bayinya kecil atau ibunya harus dipisahkan lebih lama, itu tidak ada resiko untuk hipoglikemi misalnya ya, atau dehidrasi gitu misalnya. Jadi kita lebih mengantisipasi itu, sehingga walaupun tadi disebutkan bahwa sedikit kemungkinan bayi itu ada masalah, tapi masalah itu kadang-kadang kita nggak bisa prediksi. Misalnya seperti lahir seksio, resiko untuk dia terlambat beradaptasi atau ada gangguan adaptasi itu ada pada kelahiran seksio dibandingkan kelahiran normal. Sekarang kan trennya di kota besar ya, saya rasa di seluruh Indonesia bahkan seluruh belahan dunia, itu mereka memilih kelahiran seksio dengan bermacam-macam pertimbangan. Nah, itu tentu saja akan membuat dokter anak itu harus selalu siap gitu ya, selalu siap untuk menghadapi segala risiko. Jadi kita memang berharap tidak terjadi apa-apa, tapi sedikit kita harus siapkan bahwa
mungkin ada gangguan adaptasi walaupun itu bukan adaptasi yang terlalu serius, tapi kita tetap harus mengintervensi secepat mungkin. Karena itu di Rumah Sakit Bunda ya, saya mudah-mudahan di Bunda Group semua juga adanya layanan NICU ya. Semua dokter anak atau dokter obgyn tidak akan pernah berharap pasien itu masuk NICU ya, atau ICU-nya bayi gitu ya. Tapi backup dari kehadiran teman-teman di NICU atau perawat-perawat di NICU itu sangat kita butuhkan di setiap kelahiran untuk mengantisipasi kalau dia ada gangguan adaptasi. Kadang-kadang cuma transit doang. Jadi artinya udah dilewatin aja situ 2-3 jam dia adaptasi baik. Untuk memastikan ya. Jadi itu hal-hal itu yang sebetulnya pada bayi baru lahir ya, walaupun itu sedikit karena semua tadi Dokter Ivan sampaikan bahwa semua hal-hal yang sekecil apapun sudah dievaluasi, di screening nih. Tapi yang kita tidak duga saat lahir itu bisa terjadi. Nah, itu yang kita harus antisipasi sehingga semua kelahiran itu sedapat mungkin dokter anak, kalau seksio biasanya kalau dokter anak nggak ada, seksio tidak dikerjakan. Tapi kalau lahir normal, kadang-kadang saking bagusnya proses itu, saya dengerin dari Dokter Ivan, orang dilahir di kamar mandi juga selamat gitu kan Dokter Ivan. Orang lahir di taksi kalau lahir normal sebetulnya tidak membutuhkan kehadiran orang. Tapi semua kelahiran itu tetap ya kalau di Rumah Sakit Bunda standarnya harus ada dokter anak yang ada di sekitar bayi itu, sehingga kadang-kadang gangguan adaptasi itu nggak tahu waktu hamil nggak akan terjadi apa, waktu dia keluar itu. Pas lahirin ya itu yang sebenarnya ya kita bersyukur di Rumah Sakit Bunda ya, yang di RSIA itu semua ada dan ya 1 menit 2 menit itu bisa dihadirkan gitu. Nah ini menurut saya menarik karena Dokter Ivan dan Dokter Tiwi kebetulan 2 anak saya lahirnya di RSIA, jadi saya juga mengalami gitu ya. Dan salah satu yang menarik adalah belakangan mungkin 1,5 tahun belakangan ini ya di Bunda Group itu begitu agresif gitu ya. Dalam mendorong padanan antara dokter, tim ya, berarti tim dokter, terus juga perawat, manajemen rumah sakit, plus juga perlengkapan. Yang terakhir saya lihat sendiri adalah salah satu alat USG 4D yang terbaru gitu ya, yang saya begitu lihat, oh ternyata ada ya USG kayak gini. Mungkin buat sahabat Bunda ngelihatnya ini kan cuma USG gitu, padahal teknologi yang sekarang tuh udah keren banget ya Dokter Ivan ya, sampai ada warna, color Doppler, lingkar kepala bayi dan segala macam bisa diukur dengan akurat. Nah, saya bicara tadi kita bicara resiko. Nah, tapi kan gini, Dokter Tiwi, saya sempat dengar nih dari teman-teman di RSIA Bunda Jakarta, yaitu di RSIA Bunda Jakarta tuh ada bedanya kita punya namanya V-Care. Nah, mungkin Dokter Tiwi boleh ceritain nggak supaya sahabat Bunda tahu sebenarnya inilah bedanya rumah sakit Bunda dengan rumah sakit yang lain. Kita punya namanya V-Care. Boleh ceritain sedikit Dokter Tiwi? Jadi sebetulnya prinsip Family Integrated Care itu adalah menghadirkan atau melibatkan sedini mungkin orang tua. Sebetulnya kalau yang rawat bayinya tidak ada masalah, tadi yang dikatakan tidak ada masalah, itu dari dulu, mungkin dari saya di sini mungkin udah 25 tahun, itu sudah terjadi. Karena dia semua orang lahir dan kita mengharuskan di sini menyusui bukan tanpa alasan ya, itu pasti harus kehadiran orang tua dibutuhkan. Tapi Family Integrated Care yang terkenal di dunia itu sebetulnya Family Integrated Care yang dimaksud adalah di NICU. Nah, itu yang tidak mudah dikerjakan karena bukan hanya menyangkut dokter dan orang tua, tapi mungkin juga perawat, gitu ya. Kalau yang NICU yang klasik yang kita lihat biasanya tuh namanya juga ICU, jadi bayinya di situ, ibunya di luar. Di ruangan terpisah ya. Ruangan terpisah dan ibu itu boleh ngelihat cuman sebentar di jam besuk. Padahal itu bayi baru lahir dari kehamilan di mana dia itu taunya suara nafas ibunya, suara jantung ibunya. Ya, kemudian kalau ada rahim itu adalah mungkin diumpamakan sebagai pelukan ibunya, kemudian kangguru mother care itu dulu di Bunda ini kita juga masih terus menyempurnakan, belum sempurna tapi kita menuju arah yang orang di dunia kerjakan adalah menghadirkan orang tua secepat mungkin, minimal ayahnya ya. Ayahnya begitu bayinya lahir walaupun itu cuma 1 kilo 900 gram itu kehadiran orang tua itu harus ada. Karena itu kan milik mereka sebenarnya. Jadi kita ini hanya merawat. Jadi Family Integrated Care itu secepat mungkin begitu ibunya bisa mobilisasinya baik ya. Kadang biasanya kan kalau seksio mungkin
belum bisa dia bangun, sekarang masih ada infus, ada kateter, itu dia mungkin belum bisa ke NICU. Tapi biasanya sore hari atau bahkan 24 jam paling lama itu ibunya harus boleh atau sistem yang membolehkan atau mendorong bahwa ibu itu harus hadir di NICU untuk ya paling nggak dia menyentuh, paling nggak dia melihat. Jadi ada interaksi antara ibu sama anaknya ya. Secepat mungkin begitu bayinya stabil dilakukan kangguru mother care. Kalau dia nggak bisa keluar dari inkubator, minimal ibunya yang masuk tangannya. Tentu saja itu dengan bimbingan ya. Jadi family integrated care itu sebetulnya kalau dibilang tokoh utamanya adalah perawat sebetulnya. Karena mereka yang akan membimbing seperti menggantikan diapers ya. Di sini kita bilang touching time ya, waktu menyentuh ya. Kemudian mereka mengukur suhu itu sedapat mungkin, sebanyak mungkin orang tua yang melakukan. Gitu ya. Itu yang kita sedang terus maksimalkan dan sudah hampir 1,5 tahun memang tidak ada jam besuk buat bayi dan ibu boleh mau 24 jam di dalam boleh gitu ya. Kita udah adakan itu, kita memang belum punya tempat tidur di sebelah bayi tapi ada kursi-kursi yang dia bisa selonjor ibunya. Jadi betul-betul ibu itu bisa melihat bayi itu dan bagaimana perawat bekerja, dan itu menimbulkan kepuasan yang luar biasa di orang tua ya, karena dia lihat sendiri. Dan itu yang kita juga, karena kita baru ya, itu sangat menurunkan komplain. Kenapa? Dia lihat sendiri bahwa perawat itu mengerjakan tuh benar-benar itu benar-benar sungguh-sungguh ya, gitu ya. Mereka juga nggak bisa membiarkan alat itu begitu saja ngegeser sedikit. Mungkin ada alat bantu nafas, itu mereka melihat bagaimana si perawat itu hadir setiap kali tanpa dipanggil gitu ya. Jadi itu akan sangat menurunkan komplain dari orang tua. Tapi kalau orang tua nggak lihat, dia kan nggak tahu gitu ya. Dan kalau dulu ya, saya waktu 20 tahun yang lalu itu biasanya mereka itu betul-betul di luar. Nah sekarang dengan kesadaran kita semua ya, dokter neonatologi, kemudian dokter tumbuh kembang, perawat, itu kita sebagai tim itu kita samakan dulu persepsi kita bahwa orang tua itu bukan penular infeksi. Jadi mereka adalah orang yang paling bersih pasti. Dalam kan itu yang ketakutan pikir dulu itu kenapa nggak boleh? Karena takutnya infeksi. Padahal sebenarnya orang tua kan cuma megang satu bayi. Dan kalau orang tua itu dibilangin bahwa harus bersih, mereka lebih bersih daripada siapapun. Iya benar. Karena gitu. Anaknya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya family integrated care ini adalah satu layanan yang sangat baik. Karena dengan begitu tadi saya utamakan breastfeeding pada bayi prematur itu bermasalah, sangat sulit. Padahal air susu ibu itu punya peran yang sama dengan alat bantu nafas itu, dengan nutrisi yang masuk melalui infus, dengan antibiotik. Jadi sama dia persis kedudukannya. Sehingga kenyamanan ibu, ketenangan ibu sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan begitu mereka si bayi ini yang tadi pakai alat atau bayinya lahir kecil belum minum, itu secepat mungkin kalaupun dia bisa dari mulut itu air susu ibu udah ada. Dan teman-teman neonatologi itu gembira sekali karena memang jadi kita tidak ada kesulitan dalam menyediakan apa yang dibutuhkan yang terbaik untuk bayi. Jadi semata-mata semua layanan yang di Rumah Sakit Bunda itu sebetulnya kita mau layanan terbaik, baik buat ibu maupun bayinya. Itu yang kita mau realisasikan. Jadi memang ini sebuah, saya nyebutnya mungkin layanan yang sebenarnya integrated, makanya disebutnya family integrated gitu ya. Jadi ada hubungan orang tuanya, ibunya, ayahnya dengan anaknya, terus juga tim perawat, tim dokter, semuanya gabung jadi satu. Gitu semua. Ya.